Malam itu Vanessa berlari di bandara, tapi pintu 5 sudah menutup, dan semua rencananya hancur dalam 1 detik. Saat ia hampir meledak dan merasa sendirian, seorang santri bernama Dimas datang menyodorkan sebotol air, dengan tatapan yang bikin dada Vanessa mendadak tenang. Vanessa belum tahu, bantuan kecil itu akan menyeretnya ke rahasia besar yang mengubah hidupnya. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Vanessa berlari seperti sedang mengejar napasnya sendiri. Bunyi roda koper kecilnya beradu dengan lantai bandara, berisik dan memalukan, tapi ia tidak peduli. Lampu-lampu putih di langit-langit terasa menyilaukan, seolah menyorot kegagalannya yang baru dimulai. Di depan sana, papan penunjuk menunjukkan pintu 5. 2 angka itu seharusnya tidak berarti apa-apa, tapi malam ini menjadi batas antara hidup yang rapi dan hidup yang hancur. Vanessa mempercepat langkah. Dadanya panas. Tenggorokannya kering. Ia menahan rambutnya yang terlepas dari ikatan, lalu memaksa senyum kecil pada petugas di ujung lorong, senyum yang biasa membuat orang tunduk. Namun semua itu berhenti begitu ia melihat palang pembatas diturunkan. Petugas menatapnya sekilas, lalu kembali ke layar. Vanessa mendekat, napasnya terputus-putus. "Saya Vanessa," katanya, "cepat. Saya penumpang terakhir. Saya harus masuk sekarang." Petugas menggeleng pelan. Wajahnya datar, bukan tidak sopan, tapi seperti orang yang sudah lelah menghadapi semua orang yang merasa paling penting. "Maaf, Mbak. Pintu sudah ditutup." Vanessa mematung. Kata ditutup itu menampar lebih keras dari tamparan siapapun. Ia ingin mengatakan bahwa ia bukan orang sembarang. Ia ingin mengeluarkan kartu khusus, memamerkan nama, memanggil atasan, memecahkan sistem dengan uang. Ia sudah melakukannya berkali-kali, dan selalu berhasil. Tapi malam ini, pintu 5 tidak bergerak. Vanessa menelan ludah. Ia merasakan mata orang-orang di belakang mulai menempel di punggungnya. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada yang terang-terangan memperhatikan, menikmati drama kecil yang jarang terjadi pada wanita seperti Vanessa. Ia menarik napas, memaksa tenang, lalu berkata, lebih rendah tapi tegas, "Tolong buka sebentar. Saya punya urusan penting." Petugas tetap menggeleng. "Tidak bisa." Kalimat itu membuat telinga Vanessa berdenging. Bukan karena petugasnya jahat, tapi karena ia baru sadar, dunia memang bisa bilang tidak, dan ia tidak selalu punya tombol untuk memutar balik. Vanessa berbalik cepat. Koper diseret lebih kasar. Ia berjalan menjauh seolah ia yang memilih pergi, seolah ia masih mengendalikan semuanya. Tapi begitu sampai di deretan kursi ruang tunggu, kakinya melemas. Ia duduk. Ruang tunggu tampak panjang, kursi besi berjajar seperti barisan yang tidak peduli. Di balik kaca besar, malam terlihat gelap dengan lampu landasan yang berkelip jauh. Bandara terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena tidak ada yang bisa ia peluk selain pikirannya sendiri. Vanessa merogoh tas kecilnya untuk mengambil ponsel. Layarnya menyala. Pesan masuk bertubi-tubi. Dari tim, dari rekan bisnis, dari nomor yang tidak ia simpan tapi ia tahu itu investor yang tak suka ditunggu. Ada juga satu pesan yang membuat napasnya tercekat. Dari rumah sakit. Vanessa menatap pesan itu tanpa berkedip. Dadanya turun naik cepat. Tangannya memegang ponsel terlalu kuat, sampai ruas jarinya putih. Ia menelan rasa panik. Ia sudah terbiasa tegar di depan orang, tapi sendirian seperti ini, semuanya terasa lebih tajam. Ia mencoba menelpon balik, tapi jari-jarinya gemetar. Panggilan tidak langsung tersambung. Vanessa menutup mata sebentar, lalu membuka lagi dengan tatapan kosong. Ia tidak boleh lemah. Ia tidak boleh runtuh, apalagi di tempat ramai. Namun tubuhnya tidak mau diajak bekerja sama. Dalam keheningan yang canggung itu, ada langkah kaki mendekat. Pelan, tidak terburu-buru. Vanessa membuka mata dan melihat seorang pria muda berseragam putih. Peci hitam menutup rambutnya rapi. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang. Pria itu membungkuk sedikit, seperti takut mengganggu. Ia menyodorkan sebotol air mineral. "Mbak, minum dulu," katanya lembut. Napasnya masih cepat. Vanessa menatap botol itu seperti menatap jebakan. Dalam hidupnya, bantuan sering datang dengan harga. Ia tidak suka berutang budi, apalagi pada orang yang tidak ia kenal.
Berapa? Tanya Vanessa. Suaranya dingin, seperti dinding kaca kantor. Pria itu tersenyum kecil, tidak tersinggung. Tidak usah. Saya Dimas. Nama itu sederhana. Cara dia menyebutkannya pun sederhana. Tidak ada pamer, tidak ada nada menuntut dihargai. Vanessa tidak mengambil botol itu. Ia menatap Dimas, mencari motif. Kamu kerja di sini? Ia bertanya. Dimas mengangguk. Iya. Sambil bantu di musala juga. Vanessa menyipitkan mata. Kamu ngikutin saya dari tadi. Dimas menggeleng pelan. Saya kebetulan lewat. Saya lihat Mbak lari, terus duduk sini. Kalau orang sedang susah, kelihatan. Kalimat itu membuat Vanessa tersentak. Ia ingin membalas, ingin berkata ia tidak susah, hanya sedang sial. Namun lidahnya seperti berat. Dimas menaruh botol itu di sandaran kursi, tidak memaksa Vanessa mengambilnya. Ia mundur setengah langkah, memberi jarak sopan. Tidak ada sikap sok tahu, tidak ada wajah sok pahlawan. Hanya diam yang tenang. Vanessa menatap botol itu. Tenggorokannya kering. Kepalanya berdenyut. Ia akhirnya mengambilnya. Saat tutup botol dibuka, Vanessa baru sadar tangannya gemetar. Dimas tidak menatap tangan itu. Ia menoleh sedikit ke arah lain, seolah menjaga harga diri Vanessa agar tidak jatuh. Vanessa meneguk air cepat, lalu menelan pelan. Dada sesaknya sedikit longgar. Ketinggalan pesawat ini bukan akhir, kata Dimas, suaranya pelan tapi jelas. Tapi Mbak jangan biarkan marah jadi setirnya. Vanessa menatapnya. Ada sesuatu yang mengganggu dan menenangkan sekaligus. Mengganggu karena Dimas bicara seolah paham, menenangkan karena tidak terdengar menghakimi. Kamu tidak tahu apa yang saya kejar. Vanessa berbisik. Dimas mengangguk pelan. Betul. Saya tidak tahu urusan Mbak. Tapi saya tahu wajah orang yang sedang sendirian di tempat ramai. Vanessa ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas berat. Ia menunduk, menatap ponselnya yang masih berkedip dengan pesan baru. Nama-nama orang yang biasanya ia kendalikan malam itu berubah jadi tuntutan yang membuat perutnya perih. Dimas tetap berdiri di samping, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Mbak, kalau perlu saya bantu tanya loket untuk penerbangan pengganti, katanya. Atau kalau Mbak mau duduk saja dulu, saya tunggu sampai Mbak lebih tenang. Vanessa menatap lorong menuju pintu 5, lalu kembali menatap botol air di tangannya. Di kepala Vanessa, pintu yang tertutup itu seperti simbol hidupnya yang selama ini rapat, keras, dan tidak memberi ruang salah. Malam ini, hanya karena terlambat beberapa menit, semua terlihat bisa runtuh. Dan orang pertama yang mendekat bukan orang kaya, bukan orang penting, bukan orang yang biasa ia sebut rekan. Tapi Dimas, santri yang datang dengan air dan tenang yang aneh. Vanessa menelan ludah, lalu berdiri perlahan. Koper ditarik pelan kali ini, tidak lagi menghentak. Ayo, kata Vanessa singkat. Dimas mengangguk, lalu berjalan di sampingnya menuju loket. Langkahnya ringan, seolah ia tidak membawa apapun selain niat baik yang tidak berisik. Vanessa berjalan mengikuti Dimas menuju area loket, tapi langkahnya tidak lagi secepat tadi. Bukan karena tenang, melainkan karena tubuhnya seperti menahan beban yang baru terasa setelah pintu 5 menutup. Rasa marahnya belum hilang, hanya berubah bentuk, jadi dingin dan tajam. Dimas menatap layar jadwal penerbangan yang menyala di dinding. Ia membaca dengan teliti, lalu menunjuk satu baris. Ada penerbangan besok pagi. Tapi kalau urusannya sangat mendesak, kita bisa coba daftar standby. Vanessa menatap angka jam keberangkatan besok pagi dan ingin menertawakan takdir. Besok pagi terlalu lama. Dalam hidupnya, beberapa jam saja bisa mengubah segalanya. Ia memegang tas kecilnya, ingin menelpon asistennya agar semua beres, agar ada mobil, ada tiket baru, ada jalan pintas. Ia merogoh tasnya. Sekali, 2 kali. Tangannya berhenti di ruang kosong yang seharusnya terisi benda paling penting di hidupnya. Ponselnya tidak ada. Vanessa membeku. Nadi di lehernya berdegup. Ia membalik tas, mengeluarkan dompet, kartu-kartu, lipstik, kunci, semua jatuh ke telapak tangannya seperti benda tidak berguna. Tidak mungkin. Gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Dimas menoleh, menangkap wajah Vanessa yang mendadak pucat. Mbak, ada yang hilang. Vanessa tidak langsung menjawab. Ia memeriksa saku blazer,
memeriksa sisi koper, memeriksa kursi terdekat seperti orang yang baru sadar dirinya telanjang di depan umum. "Ponsel saya," katanya akhirnya, suaranya serak. "Tadi masih di tangan." Napasnya kembali cepat. Dalam ponsel itu ada semua kunci hidupnya. Nomor rumah sakit, akses rekening, dokumen rapat, rekaman ancaman dari investor. Semua. Vanessa menoleh tajam, menatap orang-orang sekitar seolah salah satu dari mereka pasti pencuri. Beberapa orang menjauh. Ada yang pura-pura sibuk. Ada yang menatap balik dengan wajah tersinggung. "Mbak ingat terakhir pegang di mana?" tanya Dimas pelan. Vanessa memejamkan mata, memaksa ingatan kembali. Ia ingat layar ponsel menyala. Ia ingat lari. Ia ingat sempat berhenti, terengah, lalu lanjut lari lagi. Tapi detailnya kabur seperti air. "Saya tidak tahu," jawabnya, dan kalimat itu membuatnya marah pada dirinya sendiri. Dimas mengangguk. "Kita cari bareng. Mbak tadi lewat dari sana." Vanessa ingin menolak. Ia tidak suka terlihat lemah, apalagi di depan pria yang baru ia kenal. Namun ia juga tahu, jika ponsel itu tidak ditemukan, ia benar-benar sendirian. Mereka berjalan kembali ke arah lorong pintu 5. Vanessa menatap lantai, menatap bangku, menatap sudut-sudut seolah ponsel bisa muncul dari udara. Setiap langkah membuat dadanya makin panas. Mereka bertanya pada petugas kebersihan. Bertanya pada penjaga dekat papan informasi. Bertanya di meja informasi. Jawabannya sama, belum ada laporan. Vanessa mulai hilang sabar. Suaranya meninggi. Tatapannya tajam. Ia merasa semua orang lambat, semua orang tidak peduli, semua orang seperti ingin melihatnya jatuh. Dimas tetap tenang. Ia tidak ikut terbawa. Ia mengamati orang, mengamati kebiasaan, mengamati arah langkah Vanessa saat tadi berlari. Di dekat kios minuman, Dimas berhenti. Ia menunduk, melihat bawah meja kecil yang sering dipakai orang meletakkan kopi. Ia merogoh pelan, lalu mengangkat benda hitam dari lantai. Ponsel Vanessa. Dimas menepuk permukaan ponsel itu, memastikan tidak basah, lalu menyerahkan tanpa banyak kata. Vanessa menatapnya seperti tidak percaya. Ia meraih ponsel itu cepat, menekan layar. Hidup. Ada notifikasi masuk puluhan. Ada panggilan tak terjawab. Ada pesan-pesan yang membuat dada terasa seperti ditekan. Dan ada satu pesan yang membuat napasnya putus. Pesan dari rumah sakit. Vanessa membaca pelan, lalu matanya membesar. Bibirnya bergetar. Ia berdiri mematung. Ponsel itu seperti tiba-tiba terlalu berat. Dimas tidak bertanya isi pesan. Ia hanya menunjuk kursi paling dekat. "Mbak, duduk dulu," katanya. "Biar tidak jatuh." Vanessa duduk. Koper tetap berdiri di samping, tapi kini koper itu terasa seperti barang asing. Di kepala Vanessa, suara rapat, suara investor, suara dunia bisnis tiba-tiba menjauh. Digantikan satu bayangan yang lebih nyata dari semuanya. Ibunya. Vanessa menekan nomor rumah sakit dengan jari gemetar. Nada sambung terdengar lama. Terlalu lama. Ia hampir tidak sanggup menunggu. Saat akhirnya tersambung, Vanessa menahan suara agar tidak pecah. Ia menjawab pertanyaan perawat dengan singkat, menelan tangis, menyimpan panik di belakang gigi. Telepon ditutup. Vanessa menatap kosong ke depan. Ia seperti baru sadar bahwa uang dan kendali tidak selalu bisa menahan sakit. Ia kaya, tapi tidak kebal dari takut kehilangan. Dimas duduk di kursi seberang, memberi jarak. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya seperti memahami tanpa perlu dijelaskan. "Mbak," katanya pelan, "kalau Mbak mau, saya bisa antar Mbak ke tempat yang lebih tenang. Musala di ujung sana." Vanessa tidak langsung menjawab. Ia menatap papan arah. Lalu menatap pintu 5 yang masih jauh di sana. Seperti pintu itu bukan hanya menutup penerbangan, tapi menutup hidup lamanya yang selama ini ia banggakan. Akhirnya Vanessa mengangguk kecil, hampir tak terlihat. Dimas berdiri lebih dulu, menunggu Vanessa bangkit tanpa tergesa. Lalu mereka berjalan lagi, kali ini bukan untuk mengejar pesawat, tapi untuk menyelamatkan napas yang nyaris habis. Lorong menuju musala terasa lebih tenang daripada ruang tunggu. Suara roda koper Vanessa mengecil, digantikan langkah kaki yang pelan. Dimas berjalan di sampingnya, tidak menempel, tidak juga meninggalkan. Cara jalannya membuat Vanessa kesal sekaligus lega, seperti ia sedang dituntun tanpa diseret. Begitu pintu musala terbuka,
Vanessa mencium aroma yang ia lupa. Bau karpet bersih, bau air wudhu, dan sesuatu yang menenangkan, seperti rumah kecil yang tidak menuntut apapun. Lampu di dalam tidak seterang bandara, lebih hangat, lebih lembut. Vanessa berdiri di ambang pintu, ragu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa asing, seperti anak kota yang tersesat di jalan kampung. Dimas mengambilkan air mineral lain dari sudut, lalu meletakkannya di dekat Vanessa. Ia tidak memaksa Vanessa masuk lebih jauh. Mbak duduk saja di sini, kata Dimas. Biar pikiran tidak berantem terus. Vanessa melirik sajadah, melirik rak mukena, lalu menelan ludah. Ia bukan tidak percaya, ia hanya sudah terlalu lama hidup tanpa tempat untuk menunduk. Dimas mengambil wudhu sebentar. Gerakannya pelan dan rapi. Setelah itu ia berdiri di belakang saf kosong dan sholat 2 rakaat. Tidak panjang, tidak cepat. Ia membaca pelan, dan suara itu seperti membuat dinding musala memeluk udara. Vanessa menatap dari jauh. Ia merasa aneh karena bagian dadanya yang keras seperti sedikit retak hanya karena melihat seseorang bersujud. Selesai sholat, Dimas duduk di lantai, masih menjaga jarak. Mbak, katanya pelan, boleh saya ajak satu hal? Vanessa mengangkat alis, siap menolak jika Dimas mulai menggurui. Tarik napas pelan. Hitung 5. Buang pelan. Ulang. Vanessa menatap Dimas, lalu tanpa sadar menuruti. Tarikan napas pertama masih pendek. Yang kedua sedikit lebih panjang. Yang ketiga membuat pundaknya turun, seperti beban yang sempat menempel di tulang mulai melonggar. Dimas mengangguk kecil. Kalau dada sudah agak longgar, baru otak bisa mikir. Vanessa menunduk, menatap ponselnya. Tangan kanannya menekan layar, membuka ulang pesan rumah sakit. Ia membaca lagi, walau membaca itu seperti mengiris. Ibu saya. Vanessa berhenti. Suaranya serak. Ia tidak suka suara seperti itu keluar dari mulutnya. Ibu saya masuk ruang tindakan. Dimas tidak kaget. Ia hanya mengangguk, seperti menerima kabar itu dengan hormat. Mbak mau telepon lagi? Tanya Dimas. Vanessa menggeleng. Kalau saya telepon, saya takut dengar suara mereka bilang saya telat. Kalimat itu keluar begitu saja, jujur, dan Vanessa sendiri terkejut. Ia seperti baru sadar, ternyata ia takut, dan takut itu bukan soal uang atau tender, tapi soal kehilangan. Dimas menatap lantai sebentar, lalu berkata pelan, takut itu manusiawi. Tapi Mbak jangan sendirian menanggungnya. Vanessa tersenyum miring, pahit. Kamu pikir saya tidak biasa sendiri? Dimas menoleh, tatapannya lembut tapi menusuk. Mbak biasa sendiri, tapi bukan berarti Mbak kuat terus. Vanessa ingin membantah, tapi lidahnya seperti dipaku. Ia menatap botol air di dekatnya, lalu meneguk sedikit untuk mengalihkan rasa sesak. Sunyi sebentar. Di luar musala, suara pengumuman bandara terdengar samar. Orang-orang masih berjalan, koper masih berderak, hidup masih bergerak. Tapi di dalam musala, waktu seperti melambat. Vanessa memandangi Dimas lebih lama. Ia baru sadar ada lencana kecil di saku seragam Dimas, dan di bawahnya ada bekas tinta yang tidak rapi, seperti sering dicuci cepat-cepat. Kamu santri? Vanessa berkata, bukan bertanya. Dimas mengangguk. Iya, mondok dari kecil. Terus kamu kerja di sini? Iya, buat bantu pesantren juga. Dan buat hidup. Vanessa menelan ludah. Ada bagian dari dirinya yang tiba-tiba malu. Ia terbiasa mengukur orang dari sepatu, jam tangan, dan mobil. Tapi Dimas berdiri di depannya dengan seragam sederhana, dan Vanessa merasa ia yang telanjang. Kenapa kamu baik banget sama orang asing? Tanya Vanessa pelan. Dimas mengusap telapak tangannya, lalu tersenyum tipis. Saya juga pernah ditolong orang asing. Waktu saya jatuh, saya tidak punya siapa-siapa. Tapi ada orang yang kasih saya air, kasih saya makan, tanpa nanya nama saya siapa. Vanessa menatapnya. Tenggorokannya tercekat. Orang itu siapa? Tanya Vanessa. Dimas menunduk sebentar. Ibu-ibu yang saya tidak ingat wajahnya. Tapi saya ingat rasa baiknya. Vanessa menatap ponselnya lagi. Dalam kepalanya, gambar ibunya muncul, wajah lelah yang tetap memaksakan senyum saat Vanessa kecil. Vanessa tiba-tiba teringat satu memori yang hampir hilang. Ibunya pernah menggandeng tangannya ke tempat sederhana, memberi sesuatu pada orang-orang,
lalu berdoa lama. Vanessa dulu mengeluh karena panas, karena bau tanah, karena merasa tidak nyaman. Ia tidak pernah kembali ke tempat itu setelah mereka kaya. Vanessa menelan napas. Dadanya kembali berdenyut, tapi kali ini bukan karena marah. Dimas, panggil Vanessa pelan. Iya, Mbak. Kalau besok saya gagal berangkat, hidup saya bisa hancur. Dimas mengangguk. Mbak, hidup Mbak tidak cuma di pesawat. Vanessa menatap tajam, tapi tidak untuk menyerang. Ia seperti mencari pegangan. Kamu tidak tahu saya siapa? Kata Vanessa. Dimas mengangguk lagi. Saya tahu Mbak manusia. Cukup. Kalimat itu sederhana, tapi membuat mata Vanessa panas. Ia memalingkan wajah cepat, tidak ingin Dimas melihat air mata yang mulai mengumpul. Dimas tidak menatap air mata itu. Ia berdiri pelan, mengambil napkin dari rak kecil, lalu menaruhnya dekat Vanessa tanpa kata. Mbak, katanya setelah itu, suaranya semakin pelan, kalau Mbak mau, saya bantu cari solusi tiket besok. Tapi malam ini, Mbak istirahat dulu, biar tidak tumbang. Vanessa mengangguk kecil, kepalanya berat, tubuhnya lelah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak merasa harus memegang kendali penuh. Mereka keluar dari musala. Lorong bandara kembali terang dan dingin, tapi Vanessa tidak merasa sendirian seperti tadi. Dimas berjalan di samping, dan Vanessa tidak tahu kenapa, tapi langkahnya terasa sedikit lebih ringan. Dari musala, Vanessa kembali ke lorong bandara dengan langkah yang tidak lagi meledak. Tapi di balik wajah yang ia rapikan, badai masih berputar. Ponselnya terus bergetar di tangan, seolah dunia memang tidak mau memberi jeda. Pesan dari asistennya masuk. Bukan satu, tapi panjang, berlapis, seperti tumpukan batu yang sengaja dijatuhkan ke punggungnya. Ada rapat dibatalkan. Ada investor minta kepastian dalam 1 jam. Ada berita di media tentang dugaan kebocoran data. Ada akun anonim yang mengunggah potongan dokumen, dan orang-orang mulai menyebut nama Vanessa. Vanessa menelan napas. Ia mencoba menelpon asistennya. Nada sambung masuk, lalu suara panik terdengar di seberang. Mbak, ini kacau. Ada yang bocorin file. Ada yang narik dukungan. Dewan mulai nyalahin Mbak. Vanessa menggigit bibir. Siapa? Belum ketahuan, tapi semua arah ngarah ke Mbak. Rekening perusahaan juga ada tanda-tanda dibekuin kalau ini makin rame. Kata dibekuin membuat Vanessa seperti ditarik ke bawah. Kekayaan yang selama ini ia banggakan bukan uang tunai di tangan, melainkan angka yang hidup di layar. Kalau layar itu mati, semuanya bisa berhenti. Vanessa menutup telepon, memandang kosong ke depan. Ia ingin marah, ingin memukul dinding, tapi bandara terlalu terbuka untuk ledakan seperti itu. Ia tidak mau jadi tontonan. Dimas berdiri beberapa langkah dari Vanessa, tidak langsung bicara. Ia menunggu, seperti orang yang paham bahwa kata-kata salah bisa menyulut api. Mbak, ucap Dimas akhirnya, pelan. Malam ini Mbak punya tempat istirahat. Saya bisa atur sendiri, potong Vanessa cepat. Kata itu refleks, bukan keyakinan. Dimas mengangguk, tidak membantah. Iya, tapi saya lihat Mbak sudah gemetar dari tadi. Vanessa ingin menyangkal, tapi tangannya memang dingin. Ia merasakan perutnya perih, mungkin karena roti tadi belum sempat masuk, atau karena stres yang menumpuk seperti racun. Dimas menunjuk ke arah hotel bandara yang tidak jauh. Mbak bisa tidur sebentar. Besok kita urus tiket. Kata tidur terdengar seperti lelucon. Bagaimana mungkin ia tidur saat hidupnya seperti ditarik dari bawah kursi? Tapi Vanessa juga tahu, jika ia terus berdiri, ia bisa tumbang. Mereka berjalan ke hotel bandara. Lobi kecil, bersih, lampu kekuningan. Petugas tersenyum sopan. Vanessa maju, langsung menyebut nama, minta kamar terbaik, minta privasi, minta semuanya cepat. Ia mengeluarkan kartu dan meletakkannya di meja dengan gerakan pasti. Mesin gesek berbunyi pelan, lalu layar menampilkan penolakan. Vanessa menegang. Ulang, katanya datar. Petugas mengulang. Penolakan lagi. Wajah Vanessa panas. Ia menelan malu yang naik sampai telinga. Ia bukan tipe orang yang gagal bayar, apalagi di depan orang asing. Petugas menatap ragu, seperti ingin bicara tapi takut menyinggung. Vanessa memaksa tersenyum, senyum yang biasanya menyelamatkan, tapi malam itu terasa palsu.
Dimas melangkah maju 1 langkah, bicara pelan pada petugas. Suaranya tidak mendominasi, hanya menawarkan solusi. Ia mengeluarkan uang tunai dan berkata cukup kamar standar 1 malam. Vanessa menoleh tajam, harga dirinya menjerit. Jangan, bisiknya, keras tapi tertahan. Saya tidak butuh itu. Dimas menatapnya sebentar. Mbak bukan butuh saya. Mbak butuh istirahat. Vanessa tidak punya energi untuk melawan lebih jauh. Petugas menerima pembayaran, memberi kunci kamar, lalu mengantar dengan senyum yang lebih ringan. Di lift, Vanessa berdiri kaku. Dinding lift memantulkan wajahnya yang lelah. Ia melihat dirinya seperti orang asing. Bukan Vanessa yang biasa, bukan Vanessa yang selalu menang. Sampai di kamar, Vanessa menutup pintu pelan. Ruangannya kecil, ranjangnya rapi, lampunya redup. Tidak ada kemewahan. Tidak ada pemandangan kota. Hanya sunyi. Sunyi itu yang membuatnya takut. Ponselnya kembali bergetar. Pesan baru masuk dari nomor rumah sakit. Ada kalimat singkat yang membuat dunia mendadak gelap di kepala Vanessa. Butuh persetujuan tindakan sekarang. Vanessa duduk di tepi ranjang. Kakinya terasa tidak punya tulang. Ia menatap layar, lalu menutup mulutnya dengan telapak tangan, menahan suara yang hampir keluar. Ia ingin menelpon, tapi tenggorokannya seperti dikunci. Ia tidak ingin terdengar rapuh, bahkan oleh perawat yang tidak mengenalnya. Saat ia menunduk, perutnya kembali perih. Rasa nyeri itu seperti mengingatkan bahwa tubuh juga punya batas. Di luar, terdengar ketukan pelan. Vanessa membeku. Dalam 1 detik, ia membayangkan banyak hal buruk. Tapi ketukan itu tidak agresif. Hanya 1 kali, lalu jeda. Vanessa membuka pintu sedikit. Dimas berdiri di luar, menunduk sopan. Ia menjaga jarak, tangannya memegang sesuatu kecil. Saya tidak masuk, kata Dimas. Ini obat buat perut. Saya lihat Mbak sering pegang perut tadi. Vanessa menatap obat itu lama. Kecil, murah, tapi terasa lebih berat dari perhiasan mahal manapun. Ia mengambilnya tanpa kata. Dimas tidak langsung pergi. Ia menunggu Vanessa menutup pintu, tapi Vanessa justru berdiri di ambang. Napasnya berat. Kenapa kamu repot? Suara Vanessa pecah sedikit, tidak seperti dirinya. Dimas menatap lembut. Kalau orang sedang jatuh, jangan ditambahin batu. Vanessa menelan ludah. Matanya panas. Ia benci mata panas seperti itu. Ia benci hampir menangis. Kalau saya jatuh, Vanessa berbisik, semua orang akan pergi. Dimas diam sebentar, lalu berkata pelan, seperti menaruh sesuatu di hati Vanessa tanpa memaksa. Kalau orang pergi karena Mbak jatuh, berarti mereka cuma suka Mbak saat berdiri. Vanessa menatap wajah Dimas. Ia ingin mencari celah, ingin menemukan alasan untuk tidak percaya. Tapi tidak ada pamer di sana. Tidak ada permintaan. Hanya ketulusan yang tidak biasa. Dimas mundur 1 langkah. Mbak, istirahat dulu. Besok pagi saya bantu urus penerbangan. Mbak tetap bisa sampai. Vanessa mengangguk kecil. Dimas pergi menyusuri lorong. Langkahnya pelan. Vanessa menutup pintu. Ia menatap obat di tangannya, lalu menatap ponselnya yang masih menyala. Di dadanya, rasa takut belum hilang. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, ada celah kecil yang terasa seperti pegangan. Ia meneguk air, menelan obat, lalu duduk di tepi ranjang, mencoba menahan gemetar, sambil menyiapkan diri menghadapi tagihan hidup yang belum selesai. Pagi datang tanpa benar-benar memberi istirahat. Vanessa membuka mata dengan rasa pusing yang masih menempel. Ia tidak ingat kapan akhirnya tertidur, yang ia ingat hanya layar ponsel yang terus menyala, dan suara nafasnya sendiri yang seperti dikejar. Ia duduk pelan, menekan pelipis. Obat semalam membuat perutnya tidak terlalu perih, tapi beban di dada masih sama beratnya. Ia meraih ponsel. Pesan dari asistennya sudah menunggu. Rapat dipercepat. Investor minta keputusan sebelum siang. Ada media nunggu pernyataan. Dewan minta Mbak hadir langsung. Vanessa menelan ludah. Ia membalas singkat, memberi perintah, mengatur nada tegas. Jemarinya bergerak cepat seperti biasa, tetapi kali ini ada getaran halus yang tidak bisa ia sembunyikan. Setelah mandi cepat dan merapikan diri, Vanessa keluar kamar. Lorong hotel masih sepi. Lampu lobi menyala lembut. Suara langkahnya terdengar jelas,
membuatnya merasa seperti orang yang berjalan sendirian di dunia yang terlalu luas. Di lobi, Dimas sudah menunggu. Ia berdiri dekat pintu, membawa tas kecil dan satu map tipis. Seragam putihnya rapi seperti kemarin, pecinya masih sama. Wajahnya tenang, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Vanessa menghentikan langkah, menatapnya dengan curiga yang refleks. "Kamu ngapain di sini?" tanya Vanessa. Dimas menunduk sopan. "Saya janji bantu urus tiket." Vanessa menghela napas pelan. Ia tidak suka merasa bergantung, tapi ia juga tidak punya tenaga untuk menolak. Mereka berjalan ke bandara. Udara pagi lebih dingin. Orang-orang mulai ramai. Suara pengumuman datang silih berganti. Vanessa menatap papan jadwal penerbangan seperti menatap jam pasir yang menetes terlalu cepat. Dimas berbicara dengan petugas loket. Kalimatnya sopan, ringkas, tidak menekan. Ia menanyakan opsi standby, menanyakan kursi tersisa, menanyakan cara tercepat agar Vanessa bisa berangkat. Vanessa berdiri di samping, menahan gelisah. Ia ingin mengambil alih, ingin memakai suara tegasnya, tapi anehnya ia justru takut suaranya memecahkan semuanya. Setelah beberapa menit yang terasa lama, petugas mengangguk. "Ada satu kursi," kata petugas. "Tapi harus segera bayar." Vanessa merogoh tasnya cepat, mengeluarkan kartu lain. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan. Ia menahan napas menunggu bunyi mesin. Kali ini lolos. Vanessa menghembuskan napas panjang, bukan lega, lebih seperti orang yang baru lolos dari air untuk sesaat. Dimas tersenyum kecil. Ia berhenti sejenak, lalu membetulkan, "Allah mudahkan." Vanessa menatapnya, lalu memalingkan wajah seolah tidak mau terlihat terharu oleh satu kalimat itu. Mereka berjalan ke ruang tunggu. Vanessa menahan koper, duduk agak jauh dari Dimas, mencoba kembali jadi dirinya yang punya batas. Tapi ponselnya bergetar lagi. Ada telepon dari rumah sakit. Vanessa menjawab cepat. Suara perawat terdengar lebih tenang dari semalam, tapi tetap membuat Vanessa menahan napas. "Kondisinya stabil, Mbak. Tapi ibu perlu perawatan lanjut. Biaya awal harus ditransfer hari ini." Vanessa menelan ludah. "Hari ini?" "Iya, Mbak." Telepon ditutup. Vanessa menatap layar beberapa detik, lalu membuka aplikasi bank. Ia memasukkan PIN. Tangannya dingin. Layar menampilkan tulisan yang membuat darahnya seperti berhenti. "Akses dibatasi." Vanessa mencoba lagi. Sama. Ia menarik napas keras, seperti orang yang baru ditampar. Ponselnya hampir jatuh dari tangan. Ia menatap sekeliling, tapi tidak melihat siapa-siapa yang bisa ia salahkan. Ia menelpon asistennya. Nada sambung masuk, lalu suara panik kembali. "Mbak, rekening pribadi Mbak ikut kena pembekuan sementara. Katanya ada sengketa internal. Dewan minta Mbak hadir buat klarifikasi." Vanessa menutup telepon dengan tangan bergetar. Bibirnya pucat. Pikirannya kosong. Dimas yang duduk beberapa kursi di seberang, menatap pelan. Ia tidak langsung mendekat. Ia menunggu sampai Vanessa menatapnya dulu, seperti memberi pilihan agar Vanessa tetap punya kendali kecil. Vanessa mengangkat dagu, memaksa tenang, tapi suaranya jatuh saat keluar. "Uang saya tidak bisa dipakai." Dimas mengangguk perlahan. "Mbak masih bisa jalan. Masih bisa cari jalan lain." Vanessa tersenyum getir. "Kamu bilang gitu karena kamu tidak punya yang dipertaruhkan." Dimas tidak tersinggung. Ia menunduk sebentar, lalu membuka tas kecilnya. Dari dalam, ia mengeluarkan amplop coklat tebal yang kemarin sempat Vanessa lihat sekilas. "Saya juga punya yang dipertaruhkan," kata Dimas pelan. Vanessa menatap amplop itu, lalu menatap wajah Dimas. Ada sesuatu di mata Dimas yang tidak ia mengerti. Bukan takut, bukan juga marah, tapi seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak tumpah terlalu cepat. "Itu apa?" tanya Vanessa. Dimas merapikan amplop itu di pangkuannya. "Amanah buat saya antar ke kota yang sama." Vanessa menatap lebih tajam. "Kamu juga ke kota itu?" Dimas mengangguk. "Iya, penerbangan yang sama." Vanessa membeku. Ada rasa aneh di dada, campur lega dan gelisah. Seolah takdir sengaja menaruh mereka dalam jalur yang sama, padahal Vanessa tidak pernah meminta. Panggilan boarding terdengar. Vanessa berdiri cepat, merapikan blazer, memasang wajah dingin. Ia berjalan menuju pintu masuk,
menahan semua yang berputar di kepalanya. Di antrean, Dimas berdiri beberapa langkah di depan. Ia menoleh sebentar, memastikan Vanessa masih ada. Lalu kembali menatap ke depan, seperti orang yang tidak mau membuat Vanessa merasa diawasi. Saat Vanessa melangkah ke dalam pesawat, ia menatap lorong sempit yang mengarah ke kursinya. Ia merasa seperti masuk ke tabung waktu. Sekali duduk, ia tidak bisa lari. Sekali lepas landas, ia harus menghadapi semuanya di kota tujuan, dengan nama yang sedang terancam dan ibu yang sedang menunggu. Ia duduk dekat jendela. Tangan kanannya menggenggam sandaran kursi terlalu kuat. Pesawat mulai bergerak pelan. Vanessa menatap keluar, lampu bandara makin jauh. Dan di barisan depan, Dimas duduk dengan amplop coklat itu di pelukannya, seolah benda itu bukan sekadar paket, melainkan rahasia yang belum boleh dibuka oleh siapapun. Pesawat mendarat saat matahari sudah tinggi. Vanessa turun dengan langkah cepat, seperti orang yang sedang mengejar sesuatu yang tidak terlihat. Ia tidak menoleh ke belakang, tapi ia tahu Dimas ada di sekitar. Ada rasa aneh yang muncul, seperti rasa aman yang tidak pantas ia rasakan ketika hidupnya sedang bergoyang. Begitu sampai area kedatangan, ponsel Vanessa kembali bergetar tanpa henti. Ia menyalakan data, membuka pesan, membuka berita. Namanya mulai muncul dalam judul yang tidak ia suka. Wanita tajir diduga tutup mata soal kebocoran data. Vanessa menahan napas. Jemarinya dingin. Ia ingin menelpon timnya, tapi angka-angka di layar seperti menari. Ia merasa pusing, dan untuk sesaat, bandara kota ini terasa sama dinginnya dengan bandara semalam. Dimas mendekat, kali ini lebih dekat daripada biasanya, tapi tetap sopan. "Mbak, saya harus antar paket dulu," katanya pelan. "Kalau Mbak tidak keberatan, saya bisa tunjukkan tempat yang tenang. Bukan hotel." Vanessa menoleh cepat. "Saya tidak punya waktu." Dimas mengangguk. "Saya paham. Tapi Mbak tadi bilang uang Mbak dibekukan. Kalau Mbak ke kantor sekarang, Mbak akan ketemu tekanan tanpa jeda. Tempat yang saya maksud dekat, dan aman." Kata aman membuat Vanessa menelan ludah. Ia benci mengaku butuh aman, tapi tubuhnya sudah bicara duluan lewat gemetar dan nyeri di kepala. "Tempat apa?" tanya Vanessa, datar. "Pesantren," jawab Dimas singkat. Vanessa hampir tertawa, tapi tidak keluar. Kata pesantren terasa jauh dari hidupnya yang biasa. Namun ia juga sadar, hidupnya yang biasa sedang runtuh, dan mungkin ia butuh sesuatu yang tidak biasa. Mereka naik kendaraan sederhana. Vanessa duduk diam, menatap jalanan kota yang ramai. Di sepanjang jalan, Dimas tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali mengingatkan Vanessa untuk minum, dan memastikan ia tidak mual. Gerbang pesantren muncul di ujung jalan kecil. Catnya pudar, tapi bersih. Ada suara anak-anak mengaji dari dalam, tipis tapi jelas, seperti angin yang membawa ketenangan. Vanessa turun, menatap sekeliling. Tidak ada kaca tinggi. Tidak ada petugas keamanan dengan jas. Tidak ada wangi parfum mahal. Yang ada hanya bau tanah dan suara sandal. Dimas menyapa penjaga gerbang, lalu mengantar Vanessa ke ruang tamu kecil. Ada kursi kayu tua, ada meja rendah, ada teh hangat disuguhkan oleh seorang santri kecil yang menunduk malu. Vanessa menerima gelas itu dengan tangan yang berusaha tidak gemetar. Ia meneguk sedikit, dan hangatnya seperti memukul pelan bagian dadanya yang dingin. Seorang lelaki tua masuk, wajahnya tenang, matanya tajam tapi tidak mengintimidasi. Cara jalannya pelan, tapi terasa punya wibawa yang tidak perlu teriak. "Ini Vanessa," kata Dimas, menunduk sopan. Lelaki tua itu mengangguk. "Sudah lama sekali saya tidak dengar nama itu datang ke sini." Vanessa menelan ludah. "Pak, saya numpang duduk sebentar." Beliau tersenyum tipis. "Duduklah. Tempat ini tidak menolak orang yang sedang lelah." Vanessa duduk, dan entah kenapa, kalimat itu membuat matanya panas. Ia menahan, menunduk, pura-pura mengatur ponsel. Beliau menatap Vanessa lama, seolah mencari sesuatu di wajahnya. Lalu beliau berkata pelan, "Dulu ada ibu yang sering datang kemari. Dia bawa anak perempuan kecil. Anak itu pakai baju rapi, tapi wajahnya selalu tegang." Vanessa membeku. Jantungnya berdentum. Beliau melanjutkan, "Ibunya suka minta didoakan. Katanya anaknya keras kepala, tapi sebenarnya ketakutan. Saya tidak tahu anak itu sekarang jadi apa.
Tapi saya ingat mata sedihnya. Vanessa tidak mampu mengangkat kepala. Ia merasa udara mengecil. Dimas menunduk. Suaranya pelan. Mbak, saya pernah dengar cerita itu dari pengasuh. Ibu Mbak dulu pernah bantu pesantren ini. Vanessa menarik napas. Berat. Ingatan lama mulai muncul. Tangan ibunya menggenggam tangan kecilnya. Jalan tanah. Bau lembab. Suara doa yang lama. Vanessa kecil yang mengeluh karena panas. Lalu semuanya hilang ketika uang datang, ketika rumah pindah, ketika hidup berubah jadi angka dan target. Vanessa menelan rasa bersalah yang tiba-tiba naik. Ia ingin berkata ia tidak ingat, tapi lidahnya tidak bergerak. Matanya justru tertarik pada sebuah foto di dinding ruang tamu. Bingkai kayu sederhana, tapi dipasang seperti benda berharga. Foto itu menampilkan seorang pria muda bersarung, tersenyum, berdiri di depan lahan hijau. Vanessa mengenal wajah itu. Bukan karena pernah bertemu, tapi karena pernah melihatnya di laporan sengketa lama, di dokumen yang ia tanda tangani tanpa membaca detail, di lampiran yang dulu dianggap hanya hambatan proyek. Itu siapa? Suara Vanessa keluar pelan, seperti orang yang takut mendengar jawabannya. Dimas menatap foto itu lama. Rahangnya mengeras, tapi matanya tetap menahan. Ayah saya, kata Dimas. Waktu seperti berhenti. Vanessa merasa jantungnya diperas. Kepalanya mendengung. Ia memandang Dimas, lalu kembali memandang foto itu, seolah berharap wajah itu berubah jadi orang lain. Tidak mungkin, gumam Vanessa, tapi kata itu terdengar lemah. Dimas tidak meninggikan suara. Ia tidak menuduh. Ia hanya duduk, dan kata-katanya jatuh pelan, seperti hujan yang tidak bisa dihentikan. Ayah saya dulu kerja di lahan itu. Sebelum lahan itu jadi proyek besar. Ada sengketa. Ada tekanan. Ada orang-orang yang datang bawa surat. Ayah saya menolak tanda tangan. Vanessa menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya patah. Dimas melanjutkan. Beberapa hari setelah itu, ayah saya kecelakaan. Orang bilang kecelakaan kerja. Tapi keluarga saya tahu, banyak hal terjadi sebelum itu. Setelah ayah meninggal, kami dipaksa pindah. Pesantren ini juga hampir tergusur. Vanessa memejamkan mata, seolah itu bisa menghapus kalimat Dimas. Tapi kalimat itu sudah masuk, sudah mengguncang, sudah menabrak dinding yang selama ini ia bangun. Pengasuh pesantren menatap Vanessa, suaranya pelan tapi tegas. Anak muda ini bisa saja benci, nak. Tapi dia memilih menolong. Vanessa membuka mata perlahan. Ia menatap Dimas yang kini menunduk, menahan sesuatu yang berat di dada. Kamu tahu saya siapa dari awal? Vanessa berbisik, suaranya retak. Dimas mengangkat wajah. Tatapannya tidak tajam, justru lelah. Saya baru yakin setelah lihat nama Mbak di berita semalam, kata Dimas pelan. Tapi saya sudah terlanjur bantu. Dan saya tidak mau menarik kembali niat baik hanya karena masa lalu. Vanessa merasakan air mata jatuh tanpa izin. Ia tidak menyekanya cepat kali ini. Ia terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Kenapa? Vanessa berkata lirih. Kenapa kamu tidak biarkan saya hancur saja? Dimas menatap Vanessa lama. Lalu ia berkata, sangat pelan. Karena kalau saya balas dengan cara yang sama, saya jadi orang yang ayah saya tidak mau. Vanessa menunduk. Dadanya sesak seperti ditindih. Di luar, suara santri mengaji tetap mengalun, tenang, seolah tidak peduli badai yang sedang pecah di ruang tamu kecil itu. Vanessa menggenggam gelas teh yang sudah dingin, berusaha menahan gemetar. Ia sadar, pertemuan di pintu 5 bukan kebetulan kecil. Ada benang lama yang baru saja ditarik. Dan sekarang, ia tidak tahu apakah ia sedang diselamatkan, atau sedang dibawa menuju kebenaran yang akan menghancurkan semua yang ia bangun. Vanessa tidak langsung bisa bicara. Lidahnya seperti kaku. Di kepalanya, potongan dokumen lama yang dulu ia anggap cuma lembaran tak penting, kini berubah jadi wajah ayah Dimas yang tersenyum dari foto dinding. Senyum yang membuat Vanessa merasa bersalah tanpa diberi kesempatan membela diri. Dimas tidak menatapnya terus. Ia mengalihkan pandang ke lantai, seperti sedang menjaga agar Vanessa tidak semakin runtuh. Pengasuh pesantren juga tidak memaksa. Beliau hanya berkata pelan bahwa Vanessa boleh duduk selama yang ia butuhkan. Teh di gelas Vanessa sudah dingin, tapi Vanessa tetap memegangnya, seolah kalau ia melepas gelas itu, ia akan kehilangan pegangan terakhir. Ponselnya tiba-tiba berdering. Nama asistennya muncul lagi.
Vanessa menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Mbak. Suara asistennya serak dan cepat. Dewan sudah kumpul. Mereka bilang Mbak harus datang sekarang. Ada yang ngajukan mosi buat ambil alih. Ini serius. Vanessa menelan ludah. Siapa yang mimpin? Ada jeda di sana. Lalu suara asistennya turun. Seperti takut. Orang yang paling dekat sama Mbak. Vanessa membeku. Orang yang paling dekat bukan sekadar jabatan. Itu orang yang ia percaya menutup banyak rahasia. Orang yang ia beri kunci ruang rapat. Orang yang ia anggap saudara karena selalu ada di sampingnya sejak awal. Nama? Kata Vanessa. Datar. Asistennya menyebut satu nama yang membuat telinga Vanessa berdenging. Nama itu sering ia dengar dengan nada setia. Nama yang sering memanggilnya Mbak dengan senyum hormat. Nama yang Vanessa kira tidak mungkin menikam. Vanessa memutus telepon tanpa berkata apapun. Tangannya turun pelan. Ponsel itu terasa berat, tapi bukan karena teknologi, melainkan karena isi hidupnya di dalam. Dimas menoleh, melihat wajah Vanessa yang memucat. Mbak, ada masalah lagi, kata Dimas pelan. Vanessa mengangguk kecil. Suaranya hilang. Ia menarik napas, lalu memaksa kalimat keluar. Orang dalam. Yang paling dekat. Dia yang ngebuka semua. Dimas tidak terkejut, tapi ada kesedihan tipis di matanya. Kalau begitu, Mbak harus hati-hati. Pengkhianatan dari dekat itu paling bikin lemah. Vanessa tertawa pendek. Pahit. Saya sudah lemah. Dimas menunduk. Mbak capek. Vanessa ingin membalas, tapi kata-katanya jatuh sebelum sempat jadi pedang. Ia duduk lebih dalam, menatap lantai, lalu berkata lirih. Kamu benar. Saya selama ini cuma lari. Sunyi sebentar. Hanya suara angin dari jendela kecil. Hanya suara anak-anak santri yang mengaji seperti aliran air. Dimas lalu berdiri perlahan. Ia mengambil tas kecilnya yang tadi ia bawa sejak bandara, lalu menarik sesuatu dari dalamnya. Bukan amplop coklat tebal itu. Yang ia keluarkan adalah map tipis dengan beberapa lembar kertas yang tertata rapi. Ia meletakkan map itu di atas meja kayu rendah, tepat di depan Vanessa, tanpa menyentuh tangan Vanessa. Mbak, kata Dimas pelan, saya harus antar paket itu ke pengurus. Tapi sebelum itu, saya mau tunjukkan sesuatu. Vanessa menatap map itu dengan mata kosong. Ia tidak yakin sanggup menambah luka baru. Tapi ia juga tahu, malam ini sudah tidak ada jalan kembali. Apa? Tanya Vanessa. Dimas membuka map itu pelan. Di dalamnya ada salinan dokumen lama, foto lahan, surat keterangan warga, dan catatan hukum yang terlihat sederhana tapi jelas. Ada nama perusahaan yang sangat Vanessa kenal. Ada tanda tangan yang membuat Vanessa mual. Dimas menutup map itu lagi, seperti takut Vanessa pingsan kalau melihat terlalu lama. Saya tidak bawa ini buat ancam, kata Dimas. Ini bukti yang selama ini ditahan orang-orang. Vanessa menelan ludah. Matanya basah lagi, tapi ia tidak menghapusnya. Kamu mau apa? Suara Vanessa hampir seperti bisik. Dimas menggeleng pelan. Saya cuma mau yang benar kembali. Pesantren ini bukan cuma bangunan. Ini rumah buat banyak anak. Dulu hampir hilang. Vanessa memejamkan mata. Rasa bersalah menamparnya berkali-kali. Ia ingin berkata itu bukan salahnya. Itu salah ayahnya. Salah perusahaan. Salah orang lain. Tapi kata-kata itu kini terdengar murahan, bahkan di telinganya sendiri. Pengasuh pesantren bicara pelan. Nak Vanessa, kalau memang ada salah, jangan ditutup rapat. Salah yang ditutup akan tumbuh jadi racun. Vanessa membuka mata perlahan. Ia menatap Dimas. Kamu bisa bikin saya hancur, kata Vanessa lirih. Dimas mengangguk. Bisa. Tapi itu bukan tujuan saya. Vanessa menggigit bibir. Tangannya menggenggam ujung meja kayu. Ia merasa semua tembok yang ia bangun selama ini retak sekaligus. Kenapa kamu malah nolong saya? Suara Vanessa pecah. Padahal saya bagian dari semua ini. Dimas menunduk lama. Suaranya turun seperti doa yang dipaksa pelan agar tidak terdengar sombong. Karena saya lihat Mbak tidak benar-benar bahagia. Dan saya takut, kalau saya membalas, hati saya ikut rusak. Saya mau tetap punya hati yang bisa sujud. Kalimat itu membuat Vanessa menangis lagi. Kali ini lebih dalam, lebih sunyi, seperti tangis orang yang baru sadar dirinya selama ini hidup tanpa arah selain menang. Ponsel Vanessa bergetar lagi.
Pesan baru masuk. Kali ini dari nomor rumah sakit. Biaya awal harus masuk sebelum sore. Vanessa menatap pesan itu lama. Uang tidak bisa ia akses. Nama baiknya sedang dihancurkan. Dan ibunya menunggu di ranjang putih jauh di sana. Vanessa menutup mata, lalu menunduk pada Dimas. Kalau saya pulang sekarang, saya tidak tahu bisa selamat atau tidak. Dimas tidak menjawab cepat. Ia menghela napas, lalu berdiri. Mbak, tunggu sebentar di sini. Dimas berjalan keluar ruang tamu menuju kantor kecil pesantren. Vanessa menatap punggungnya pergi, lalu memandang map di meja, seolah map itu benda hidup yang sedang mengawasinya. Beberapa menit terasa panjang. Vanessa duduk dengan punggung kaku, napas tak teratur. Ia mendengar langkah kaki kembali. Dimas masuk lagi, membawa amplop coklat tebal yang sejak tadi ia peluk. Kali ini ia meletakkannya di meja, tepat di samping map. Ini paket yang saya antar, kata Dimas pelan. Isinya bukan barang. Isinya surat dan dokumen untuk menuntaskan perkara lahan ini. Vanessa menatap amplop itu seperti menatap bom yang belum meledak. Dimas melanjutkan, lembaga wakaf bantu pesantren. Mereka siap bawa ini ke jalur hukum. Tapi pengasuh minta saya jujur ke Mbak lebih dulu. Vanessa memegang kepalanya. Dunia seperti miring. Di satu sisi ada ibunya. Di sisi lain ada kebenaran yang bisa menghancurkan namanya. Dan di tengah, ada Dimas yang seharusnya membenci, tapi justru memberi jalan agar Vanessa tidak terseret tanpa tahu. Vanessa mengangkat wajah. Matanya merah. Suaranya kecil. Jadi kamu bukan kebetulan ada di pintu 5. Dimas menatap Vanessa dengan tenang yang menyakitkan. Saya juga tidak menyangka Allah pertemukan kita dengan cara begitu. Vanessa menelan napas. Ia merasa ruang tamu ini semakin sempit, bukan karena dinding, tapi karena kebenaran yang mulai menutup semua jalan lari. Vanessa menatap amplop coklat itu lama. Tangannya ingin menyentuh, tapi ia takut. Bukan takut pada kertas, melainkan takut pada dirinya sendiri. Kalau ia membuka semua, hidupnya bisa hancur. Kalau ia menutup mata, ibunya bisa terlambat ditolong, dan luka keluarga Dimas akan terus menganga tanpa pernah diakui. Dimas duduk di seberang, wajahnya tenang tapi matanya seperti menahan ombak. Pengasuh pesantren menatap keduanya dengan diam yang penuh makna, seolah memberi ruang agar keputusan lahir dari hati, bukan dari paksaan. Ponsel Vanessa kembali bergetar. Satu pesan masuk dari asistennya, singkat tapi tajam. Dewan sudah tanda tangan pemecatan sementara. Mbak dianggap menghilang. Vanessa tersenyum pahit. Menghilang. Padahal ia hanya sedang ditarik pada kebenaran yang selama ini ia hindari. Ia mengangkat kepala, menatap Dimas. Kalau dokumen ini naik, saya tamat. Dimas mengangguk pelan. Iya. Jawaban itu jujur, tidak dibungkus manis. Vanessa justru makin sesak karena Dimas tidak mencoba menenangkannya dengan bohong. Vanessa menggenggam ponsel. Tapi kalau saya diam, pesantren ini juga bisa hancur. Dimas menunduk. Iya. Vanessa memejamkan mata. Dalam gelap kelopak matanya, wajah ibunya muncul. Wajah yang dulu menahan letih demi membesarkannya. Lalu wajah ayah Dimas dari foto, tersenyum seperti orang yang masih percaya pada hidup. Vanessa membuka mata perlahan. Saya perlu ke rumah sakit, katanya akhirnya. Suaranya tegas, tapi di baliknya ada rapuh. Dimas mengangguk cepat. Saya antar. Mereka berangkat tanpa banyak kata. Di perjalanan, Vanessa menatap jalan dengan mata kosong. Ia menghubungi rumah sakit, tapi jawabannya tetap sama. Biaya awal harus masuk hari itu juga. Vanessa mencoba akses rekening lagi, tetap dibatasi. Ia mencoba menghubungi beberapa orang yang dulu menyebut dirinya sahabat. Ada yang tidak menjawab. Ada yang menjawab dengan nada kaku, lalu beralasan sedang rapat. Ada yang langsung memutus sambungan. Vanessa memejamkan mata, menahan rasa malu yang membakar. Seumur hidup ia dikelilingi orang, tapi hari itu ia merasa lebih sendirian daripada siapapun. Dimas mengemudi kendaraan sewaan dengan tenang. Sesekali ia melirik kaca spion, memastikan Vanessa tidak pingsan. Sampai di rumah sakit, bau antiseptik menyambut. Vanessa berjalan cepat ke meja informasi, menyebut nama ibunya. Perawat mengantar ke ruangan, menjelaskan kebutuhan tindakan, menjelaskan batas waktu. Vanessa mengangguk. Tapi setiap kata perawat seperti palu yang memukul kepalanya.
Saat petugas administrasi menyodorkan lembar pembayaran, Vanessa menelan ludah. Ia menatap angka itu, lalu menatap layar ponselnya yang tak bisa mengirim apapun. Saya butuh waktu sebentar, kata Vanessa, suaranya bergetar. Ia menjauh beberapa langkah, menelpon asistennya lagi. Nada sambung masuk, tapi suara di seberang terdengar berbeda, lebih dingin. Mbak, saya tidak bisa bantu. Semua akses saya sudah dicabut, kata asistennya. Dan ada yang bilang kalau saya masih ikut Mbak, saya ikut tenggelam. Vanessa terpaku. Kamu takut. Ada jeda. Lalu asistennya menjawab pelan, seperti menelan sesuatu pahit. Maaf, Mbak. Telepon ditutup. Vanessa berdiri kaku. Tangannya menggenggam ponsel terlalu keras. Dadanya sesak, bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan manusia yang ia kira akan bertahan. Dimas mendekat pelan, tidak menyentuh Vanessa. Mbak, panggilnya lembut. Vanessa menoleh. Matanya merah. Semua orang pergi. Dimas mengangguk, lalu menunduk sebentar seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Mbak, saya mau bilang sesuatu. Tapi Mbak jangan marah. Vanessa tertawa kecil, patah. Saya sudah tidak punya tenaga buat marah. Dimas merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet lusuh. Ia membuka pelan, mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu menyerahkan pada Vanessa. Vanessa menatapnya seperti tidak percaya. Buat apa? Dimas menelan napas. Buat biaya awal ibu Mbak. Vanessa langsung menggeleng. Tidak. Saya tidak bisa ambil. Dimas tidak menarik tangannya. Suaranya tetap rendah, tapi kali ini ada getar yang tidak biasa. Mbak, ini bukan sedekah buat Mbak. Ini amanah dari tabungan saya. Saya kumpulin buat bantu pesantren, buat biaya santri kecil. Tapi sekarang saya lihat Mbak sedang kepepet, dan ibu Mbak sedang butuh cepat. Vanessa menatap uang itu. Tenggorokannya tercekat. Ia merasa dadanya seperti robek. Kamu gila? Vanessa berbisik. Kamu bahkan bisa benci saya. Dimas menggeleng pelan. Benci tidak bikin ayah saya hidup lagi. Vanessa memalingkan wajah, air mata jatuh deras. Ia mengusap cepat, tapi tetap jatuh lagi. Dimas melanjutkan, suaranya makin pelan. Ayah saya dulu meninggal, tapi sebelum meninggal, beliau sempat bilang ke saya, kalau kita diuji sama orang, jangan jadi orang yang sama. Kalau tangan kita bisa menolong, menolonglah, biar hati kita selamat. Vanessa menutup mulut, menangis tanpa suara. Di depan rumah sakit yang dingin, ia merasa kalah total, bukan oleh musuh, tapi oleh kebaikan yang tidak ia mengerti. Ia mengambil uang itu pelan, bukan sebagai kemenangan, tapi sebagai beban amanah yang membuatnya ingin berubah. Vanessa menyerahkan uang itu ke administrasi, menandatangani beberapa lembar, lalu berjalan masuk ke ruangan ibunya. Ibunya terbaring dengan wajah pucat, selang menempel, napasnya pelan. Vanessa memegang tangan ibunya, dan tangisnya pecah. Emma, suara Vanessa serak. Maaf. Dimas berdiri di pintu ruangan, menunduk, memberi ruang. Vanessa menatapnya dari kejauhan, mata basah. Saat pandangan mereka bertemu, Vanessa baru sadar, rahasia terbesar malam itu bukan dokumen lahan, bukan pengkhianatan dewan, bukan pembekuan rekening. Rahasia terbesar adalah hati Dimas yang tetap bersih walau pernah terluka. Di luar ruangan, ponsel Vanessa bergetar lagi. Pesan baru masuk, kali ini dari nomor tak dikenal. Kalau Mbak buka kasus lama itu, kami pastikan ibu Mbak tidak akan aman. Vanessa menatap pesan itu dengan tubuh membeku. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke ibunya yang sedang lemah, lalu menoleh ke Dimas yang masih berdiri tenang di pintu. Untuk pertama kalinya, Vanessa merasa benar-benar terjepit. Bukan antara nama dan uang, tapi antara keselamatan ibu dan kebenaran yang harus dibayar. Vanessa tidak menjawab pesan ancaman itu. Jemarinya kaku. Ia menatap layar ponsel seperti menatap lubang yang baru terbuka di lantai hidupnya. Kalimat terakhirnya menempel di kepala. Ibu Mbak tidak akan aman. Ia menoleh keranjang ibunya. Nafas ibunya masih pelan, wajahnya pucat, dan garis lelah di dahi itu membuat Vanessa merasa seperti anak kecil yang gagal menjaga rumah. Dimas berdiri di pintu, menunduk. Ia menangkap wajah Vanessa yang berubah, lalu melangkah satu langkah mendekat tanpa terburu. Mbak,
Ada apa? Tanya Dimas pelan. Vanessa mengangkat ponsel, menunjukkan layar, tapi tangannya gemetar. Dimas membaca cepat, lalu wajahnya tidak berubah drastis, hanya matanya yang sedikit mengeras. Seperti orang yang sudah tahu dunia punya sisi gelap, tapi memilih tidak ikut jadi gelap. Mbak, kata Dimas, jangan tanggapi sendiri. Kita pikir pelan-pelan. Vanessa tertawa pendek, putus. Pikir pelan-pelan, sementara mereka bisa sentuh ibu saya. Dimas mengangguk pelan. Iya, makanya kita harus rapi, bukan panik. Vanessa menatap Dimas tajam, lalu tiba-tiba sadar. Ia selama ini selalu mengatasi masalah dengan kekuatan. Dengan uang. Dengan jaringan. Sekarang semua itu seperti diputus, dan ia hanya punya tubuh lelah dan hati yang ketakutan. Ia keluar ruangan, berjalan cepat ke lorong rumah sakit. Dimas mengikuti beberapa langkah di belakang, menjaga agar Vanessa tidak merasa diuntit, tapi juga tidak dibiarkan sendiri. Di ujung lorong, Vanessa menelpon beberapa nomor. Pengacara lama. Kepala keamanan pribadi, dokter kenalan. Sebagian tidak menjawab. Sebagian menjawab dengan suara hati-hati. Vanessa, aku dengar kabar. Ini sedang panas. Aku tidak bisa terlibat dulu. Kalimat itu datang berkali-kali, dengan variasi berbeda tapi rasa yang sama. Vanessa merasakan dadanya seperti diremas. Inilah wajah asli orang-orang yang dulu memanggilnya keluarga. Saat ia kuat, mereka datang. Saat ia goyah, mereka mundur. Ia menutup telepon, lalu menatap dinding putih rumah sakit. Tangannya menekan pelipis. Kepalanya berdengung. Ia ingin menjerit, tapi ia takut ibu mendengar dari dalam. Dimas berdiri di samping, tetap diam beberapa detik. Lalu ia berkata pelan. Mbak, ada satu hal yang harus Mbak lakukan. Sekarang. Vanessa menoleh, matanya merah. Apa? Amankan ibu Mbak dulu. Pindah ke ruangan yang lebih terjaga. Minta rumah sakit catat ancaman ini. Vanessa ingin berkata ia tidak punya kuasa, tapi kata-kata Dimas seperti menyusun kepanikan jadi langkah. Ia mengangguk. Mereka kembali ke perawat jaga, bicara dengan tegas tapi sopan. Dimas membantu menjelaskan tanpa membuat suasana heboh. Rumah sakit akhirnya setuju memindahkan ibunya ke ruangan yang lebih aman, dengan akses lebih ketat. Saat proses pemindahan berlangsung, ponsel Vanessa bergetar lagi. Kali ini bukan ancaman, tapi pemberitahuan dari media. Nama Vanessa trending. Ada pula pesan dari nomor dewan. Dingin. Kalau kamu buka kasus lama, kamu bunuh perusahaan ini. Vanessa menatap pesan itu dengan tubuh gemetar. Ia merasa seperti ditarik dua arah. Setiap langkah menuju kebenaran, ada tangan yang menahan dengan ancaman. Setiap langkah mundur demi aman, ada rasa bersalah yang menampar. Ia duduk di kursi lorong. Tangannya menutupi wajah. Nafasnya berat. Pada titik itu, Vanessa tiba-tiba bicara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kalau saya pilih ibu saya jadi pengecut. Kalau saya pilih kebenaran, saya jadi anak durhaka. Dimas duduk berseberangan, tidak terlalu dekat. Suaranya lembut, tapi tidak kosong. Mbak, menjaga ibu itu bukan pengecut. Itu kasih sayang. Vanessa menatap Dimas. Tapi mereka pakai ibu saya buat nahan saya. Dimas mengangguk. Iya, dan Mbak tidak harus tunduk. Mbak bisa jaga ibu, sekaligus tetap jalan. Vanessa menggeleng, putus asa. Jalan kemana? Saya sudah tidak punya siapa-siapa. Dimas menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Ada tekad yang tenang. Mbak, saya bukan siapa-siapa, tapi saya ada. Kalimat itu membuat Vanessa menangis lagi, tapi kali ini tangisnya campur marah pada dunia yang tega, dan syukur pada satu orang yang tetap tinggal. Saat Vanessa sedang menahan tangis, seorang pria berpakaian rapi muncul di ujung lorong. Ia berjalan pelan, terlalu rapi untuk rumah sakit. Tatapannya menyapu, berhenti pada Vanessa. Vanessa langsung berdiri. Jantungnya berdegup. Ia mengenali pria itu. Orang yang paling dekat. Yang memimpin pengkhianatan. Pria itu mendekat dengan senyum tipis, seperti biasa, seolah mereka masih di kantor, seolah semua baik-baik saja. Mbak Vanessa, katanya pelan. Saya dengar ibu Mbak dirawat. Saya Vanessa menahan napas. Tangannya mengepal.
Ia ingin menampar senyum itu. Kamu kesini buat apa? Vanessa bertanya. Datar. Pria itu menoleh sebentar ke arah ruangan ibunya, lalu kembali menatap Vanessa. Senyumnya tidak hilang, hanya berubah jadi lebih dingin. Mbak, saya cuma mau ingetin. Jangan ambil langkah bodoh. Kasus lama itu bisa bikin Mbak hilang segalanya. Vanessa menatapnya tajam. Kamu yang bikin saya hilang segalanya. Pria itu tertawa kecil, halus. Mbak, saya cuma ambil yang selama ini Mbak pegang terlalu kuat. Sekarang saatnya Mbak istirahat. Biar saya yang lanjutkan. Vanessa hampir melangkah maju, tapi Dimas berdiri di sampingnya, tidak menyentuh, hanya hadir seperti tembok yang menahan Vanessa agar tidak meledak. Pria itu melirik Dimas, menilai dari ujung kaki sampai peci. Ini siapa? Suaranya merendah, meremehkan. Vanessa membuka mulut, tapi kata-kata tidak keluar. Ia sadar, kalau ia menyebut Dimas santri, pria itu akan meremehkan lebih jauh. Kalau ia menyebut Dimas penting, pria itu akan curiga dan menyerang. Dimas justru yang bicara duluan, sopan tapi tegas. Saya keluarga pasien lain. Saya hanya bantu Mbak Vanessa bicara dengan rumah sakit. Pria itu tersenyum makin tipis, lalu menatap Vanessa lagi. Mbak, ingat, ibu Mbak butuh tenang. Jangan bikin keadaan tambah panas. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan parfum yang tertinggal di udara seperti jejak ancaman yang tidak terlihat. Vanessa berdiri kaku. Hatinya bergetar. Ia menatap punggung pria itu menjauh, lalu menoleh ke Dimas. Dia sengaja datang. Vanessa berbisik. Dia mau saya takut. Dimas mengangguk. Iya. Vanessa menelan ludah, lalu menatap pintu ruangan ibunya yang baru. Matanya basah, tapi ada sesuatu baru di dalamnya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah tumbuh saat ia masih punya uang. Keberanian yang tidak dibeli. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih pada Dimas, saya akan bongkar semuanya. Tapi saya tidak tahu cara melawan tanpa bikin ibu saya celaka. Dimas menatap Vanessa dengan tenang, lalu mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia membuka sesuatu, menunjukkan daftar kontak, lalu berkata pelan. Mbak, saya punya satu orang yang bisa bantu. Tapi Mbak harus percaya. Vanessa menatap layar Dimas, lalu menatap wajahnya, masih gemetar, masih takut, tapi tidak sendirian lagi. Vanessa menatap layar ponsel Dimas lama. Ada satu nama yang tidak ia kenal, tapi di bawahnya tertulis keterangan singkat yang membuat tenggorokannya tercekat. Ustaz Hamid, pendamping hukum wakaf. Vanessa menelan napas. Kamu kenal orang hukum? Dimas mengangguk. Beliau yang bantu pesantren. Beliau juga punya jaringan yang tidak gampang dibeli. Kalimat itu membuat Vanessa terdiam. Hidupnya dipenuhi orang yang bisa dibeli, dan ia baru sadar betapa menakutkannya hidup seperti itu. Mereka menepi di sudut lorong rumah sakit yang sepi. Dimas menelpon Ustaz Hamid, suaranya sopan, pelan, tidak membesar-besarkan, tapi jelas. Vanessa mendengar namanya disebut, mendengar kata ancaman, mendengar kata keselamatan ibu, lalu Dimas menyerahkan ponsel itu pada Vanessa. Vanessa ragu, tapi ia ambil. Suara di seberang terdengar tenang, tua, tapi tegas. Nak Vanessa, saya tidak kenal kamu dekat, tapi saya kenal luka yang kamu bawa. Kamu tidak sendiri kalau niatmu membetulkan. Vanessa menelan ludah. Saya takut ibu saya disakiti. Amankan ibu dulu. Jangan jalan sendiri. Kita buat langkah berlapis, kata suara itu. Dan kamu harus siap, nama kamu akan dipukul. Tapi kalau kamu lurus, Allah akan buka jalan. Vanessa memejamkan mata. Kata lurus terdengar seperti kata asing di telinganya, tapi justru itu yang ia cari. Telepon berakhir. Dimas menatap Vanessa. Mbak, saya bisa ikut kemanapun, tapi saya tidak bisa ambil keputusan Mbak. Vanessa mengangguk. Ia kembali ke ruangan ibunya. Ibunya masih terbaring, tapi kini wajahnya lebih tenang. Vanessa duduk di sisi ranjang, memegang tangan ibunya, dan suara tangisnya keluar pelan. Emma, bisik Vanessa, aku capek jadi orang yang selalu benar. Ibunya membuka mata perlahan, sangat pelan. Mata itu menatap Vanessa seperti dulu, saat Vanessa kecil jatuh dan tidak mau nangis di depan orang. Bibir ibunya bergerak kecil. Jangan, keras, terus.
kata ibunya lirih. Vanessa menangis lebih dalam. Ia menunduk, mengecup punggung tangan ibunya, lalu menghela napas panjang. Di luar ruangan, Vanessa menghubungi pengacara jujur yang dulu ia buang. Ia menghubungi bagian audit independen. Ia mengirim bukti percakapan ancaman ke pihak rumah sakit dan meminta catatan resmi. Ustaz Hamid datang beberapa jam kemudian bersama dua orang yang terlihat sederhana, tapi sorot matanya seperti orang yang terbiasa menghadapi tekanan tanpa takut. Langkah berikutnya membuat Vanessa gemetar, tapi ia tetap jalan. Ia kembali ke pesantren bersama Dimas malam itu. Bukan untuk bersembunyi, tapi untuk meminta izin menebus. Ia menemui pengasuh pesantren dan para warga yang dulu terdampak. Vanessa berdiri tanpa mimbar, tanpa pengeras suara, tanpa naskah. Saya datang bukan buat membela diri, kata Vanessa, suaranya bergetar. Saya datang buat mengaku. Saya bagian dari sistem yang menutup luka kalian. Saya mau buka semuanya. Wajah-wajah di depan Vanessa tidak ramah. Ada yang menangis. Ada yang menatap tajam. Ada yang memalingkan muka. Vanessa menerima semua itu, dan untuk pertama kalinya ia tidak ingin memenangkan ruangan. Ia menunduk. Saya akan kembalikan hak. Saya akan bantu proses hukum. Dan saya siap kehilangan jabatan. Dimas berdiri di sisi ruangan, tidak mengangkat dada, tidak pamer bahwa ia dekat dengan Vanessa. Ia hanya menunduk dan berdoa pelan, seperti orang yang takut hatinya ikut kotor oleh kemenangan. Besok paginya, Vanessa menghadiri rapat dewan dengan bukti lengkap. Ia masuk tanpa rombongan, hanya bersama pengacara dan satu pendamping dari lembaga wakaf. Ruangan itu dingin, penuh tatapan yang dulu hormat, kini tajam. Orang yang mengkhianatinya tersenyum tipis. Vanessa tidak membalas senyum itu. Ia membuka berkas, menyerahkan bukti pengalihan aset, bukti kebocoran data, bukti ancaman, dan dokumen lahan yang selama ini disembunyikan. Saya tidak akan tutup, kata Vanessa. Silakan jatuhkan saya. Tapi saya tidak akan ikut menutup dosa. Suasana rapat meledak. Ada yang marah, ada yang panik, ada yang mencoba menyuap, ada yang mengancam. Namun Vanessa sudah melewati titik takut. Ia sudah kehilangan banyak. Dan anehnya, justru itu yang membuatnya bebas. Beberapa minggu setelahnya, berita berputar cepat. Nama Vanessa sempat dihina, dijatuhkan, dicaci. Ia keluar dari jabatan. Ia menjual sebagian aset untuk menutup biaya perawatan ibunya dan mengembalikan hak warga. Banyak pintu menutup, banyak teman palsu menghilang. Tapi ibunya membaik perlahan. Dan pesantren berdiri lebih tenang. Suatu sore, Vanessa datang ke halaman pesantren dengan pakaian sederhana. Ia tidak lagi memakai sepatu hak tinggi. Ia membawa kotak kecil berisi surat tulisan tangan. Tangan Vanessa masih gemetar saat menyerahkan pada Dimas. Ini bukan hadiah, kata Vanessa, suaranya pelan. Ini permintaan. Saya mau belajar jadi orang yang tidak sombong. Saya mau belajar menata hati. Kalau kamu izinkan, saya mau mulai dari dekatmu. Dimas membaca surat itu pelan. Matanya basah, tapi ia menahan. Ia menatap Vanessa lama, seolah melihat perubahan yang tidak dibuat-buat. Mbak, kata Dimas pelan, saya tidak punya harta. Saya cuma punya doa dan niat baik. Vanessa mengangguk. Saya sudah capek hidup dengan harta tapi tidak punya tenang. Dimas menunduk, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, kita pelan-pelan. Kita jaga hati. Kita jaga niat. Vanessa menatap langit yang mulai jingga. Angin membawa suara mengaji dari musala pesantren. Ia menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya, napas itu terasa tidak dikejar siapa-siapa. Di sampingnya, Dimas berjalan pelan menuju musala. Vanessa mengikuti, tanpa merasa rendah, tanpa merasa harus jadi siapa-siapa. Yang ia bawa bukan lagi gengsi, melainkan rasa syukur karena Allah masih memberi kesempatan memperbaiki diri, bersama seseorang yang mencintai tanpa membeli.